Selamat datang kembali di channel Juk of K. Ya, hari ini aku bersama tamu spesial. Jadi di samping saya ini ada Bang Deka Saputra Seragi, betul ya Bang ya? Betul. SHMI. Ini harus aku mention ya. Jadi Bang Deka adalah founder dari DSS and Associates, betul ya Bang ya? Betul. Oke. Jadi ini Bang, nggak apa-apa ya, aku ganggu dikit lah, Nggak ngobrol-ngobrol apa-apa. dikit. Oke, jadi tema hari ini aku pengen nanya-nanya sedikit ke Bang Deka tentang profesi sebagai ya tentunya pengacara lah ya, advokat. Ini Bang, kalau aku lihat-lihat kan Abang di usia yang sangat bisa dibilang muda lah ya, milenial banget ini, Wih. ya kan? Abang ya, Dari saya, rambutnya. oh, iya. Ya kan, klimis gimana gitu kan, ya kan, sangat muda dan menurutku ya bisa dibilang sukses lah, amin lah ya. Amin. Karena kan bisa punya law firm, terus mulai apa ya, sudah punya rekan kerja juga, dan menurutku itu ya kalau di usia sekarang YouTuber ya kan? YouTuber juga kan, ya kan? Ya. Itu luar biasa Bang. Nah, karena Oke. itulah aku tertarik buat nanya-nanya ke Bang Deka. Oke. Tapi rasanya ya kalau kita langsung ke hasil sekarang itu kan ya Kurang mantap ya? kurang mantap, kurang afdol. Kalau kita belum mengulik bagaimana proses panjangnya. Iya kan? Oke. Nah, makanya itu Bang, aku mau nanya nih, Abang kenapa tertarik ke dunia pengacara, mau menjadi pengacara, dan bagaimana tahapan proses ya, Abang mulai dari awal mau kerja di mana atau ya karirnya seperti apa sampai sekarang bisa membentuk law firm gitu Bang. Yoi. Silakan Bang. Waduh, panjang ini. Sana SKS ini. Ini masuk dunia katakanlah fakultas hukum itu kecelakaan. Oh, Bukan gitu. Kecelakaan tabrakan ya. Oke. Artinya tidak sesuai dengan keinginan. Maunya sih di dunia seni, IKJ atau isi, maunya. Terus datang nyokap bilang, "Kau mau makan apa?" Ya kan? Oke. Ya sudahlah, ikutinlah. Sebenarnya dibilang punya niat sih nggak ada. Oke. Jadi setelah ingin masuk IKJ atau isi, kemudian nyokap nggak boleh, mau dibilang mau makan apa. Tapi waktu itu di sekolahku sama Don Bosco Padang kan ada Edu Fair. Oke. Atmajaya Yogyakarta salah satu universitas yang datang. Aku tuh nggak tahu jurusan hukum tuh nggak tahu. Mau kerjaan ke Domino kok. Akhirnya Oke. aku ikut tes. Oke. Dan dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa di Fakultas Hukum Oke. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Lulus lah, coret-coret baju dong. Oh, jelas. Udah ngobrol-ngobrol sama kawan, kau kuliah di mana? Kau kuliah di mana? Masuklah pertanyaan itu ke aku. Kau kuliah di mana? Katanya kan. Kuliah di mana ya? Aku dalam hatiku kan. Oh ya, aku pernah tes di Atmajaya Yogyakarta. Akhirnya aku bongkar lagi dokumennya. Akhirnya aku terbang ke FH UAJ. Oh, Kemudian aku angkatan 2009. Ya dari sisi usia saat ini meranjak ke 30 tahun. Oke. Jadi 2009 aku jadi mahasiswa di FH UAJ. Di tahun 2012 itu atau 2000 berapa ya? Lebih kurang lah ya 2012. Kemudian LBH kampus itu membuka volunteer angkatan pertama. Berarti dimulai dari LBH ya Bang ya? LBH lah. Oke. Nama penyebutannya PBKH. Pusat PBKH waktu itu, Pengakuan dan betul. Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oke, ya. Waktu itu dipimpin sama Dr. Sony. Pak, sorry Pak, salah nyebut namanya. Dr. Mahendra Sony Indrio. Oke. Jadi sebutannya nama Pak Sony lah. Ya dengan berbekal kesempatan dari beliau, akhirnya aku merasa wah seru ya dunia Oke. pengacara. Waktu itu masih mahasiswa. Oh, oke. Masih mahasiswa waktu itu. Semester 7 lah, semester 6, semester 7 lah lebih kurang ya. Iya. Kemudian dikasih ini Neles. Pak Sony genjot untuk membuka peluang bagi teman-teman volunteer ataupun yang magang untuk dapat bersidang. Mantap. Jadi semester 7 aku udah sidang di PN Sleman. Waktu itu sidang kasus anak.
Oke. Karena sidangnya tertutup untuk umum, jadi kita coba bicara dengan jaksanya, boleh nggak anak-anak magang dari PBKH untuk bersidang. Dan pada saat itu puji Tuhan, jaksanya tidak mempermasalahkan itu. Oke. Akhirnya surat dari PBKH yang dikomandoi oleh Pak Sony diterima oleh pengadilan berikut dengan jaksa. Oke. Itulah sidang pertamaku di semester 6 menuju ke semester 7. Mantap. Jadi sebelum dapatkan lisensi aku udah sidang. Luar Sidang biasa pidana lagi kan. Jadi waktu itu sidangnya sidang saksi lagi. Jadi sudah bertanya apa segala macam gitu. Nah, kemudian karena PBKH atau LBH ini menangani perkara-perkara yang sifatnya prodeo, ya memang harus prodeo ya. Ya, kemudian ada satu perkara waktu itu cukup menarik. Pada intinya klien kita ini dituntut oleh jaksa 9 tahun atas peristiwa KDRT yang menyebabkan kematian. Oke. Semua bukti menunjukkan bahwa betul si klien kita ini yang membunuh, bahkan anak-anak mereka, baik si pihak yang meninggal tadi, korban dan klien kita, jelas menyatakan kepada majelis hakim dan jaksa, iya papa yang membunuh mama. Dengan cara menendang, akhirnya meninggal. Kemudian waktu itu Pak Sony selaku kepala PBKH dan tentu dengan beberapa dosen kami yang menjadi advokat pendamping atau penasihat hukum klien kita tersebut menyatakan ini pledoinya piye? Pledoi kan masuk ke tahapan pledoi dong, betul, pasti betul. dong, semua tahapan masuk ke dalam pledoi. Kemudian tanya apa isi pledoi kita, lalu kemudian aku dan salah satu temanku namanya Pak Yudis. Oh iya. Pak oke. Yudis ya. Kau kenal ya? Masih kenal ya? Kenal. Masih kenal Pak Yudis. Waktu itu kita pikir apa skema ininya ya. Kemudian kita angkat dari sisi sosiologi hukumnya. Oke. Jadi ketika nanti putusan yang cukup tinggi itu, tuntutan yang cukup tinggi itu 9 tahun, otomatis anak ini menjadi korban lagi. Betul. Ketika ayahnya dituntut 9 tahun, misalkan dikabulkan mungkin 2/3 atau mungkin lebih atau setara dengan 9 tahun, siapa yang mau mengkuliahkan anaknya, siapa yang mau memberikan nafkah anaknya? Ada mertuanya, tapi mertuanya pun sudah, mohon maaf, sudah difabel. Oke. Siapa yang mau merawat mertuanya? Jadi landasan itulah yang kami bawa sebagai pembelaan. Kita tidak menyatakan bahwa bukan dia pembunuhnya, kita tidak mengelak. Iya. Tapi kita sampaikan bahwa tolong diperhatikan tuntutan jaksa, jangan sampai anak dan mertuanya menjadi korban lagi. Oke. Kita sampaikan begitu. Akhirnya puji Tuhan diputus oleh hakim 2 tahun, dan pada saat itu puji Tuhan juga jaksa menyatakan tidak akan banding. Jadi waktu itu semakin menggelora. Menggelora ya. Menggelora pilihan kata yang lebih tepat. Menggelora dong jadi pengacara. Woi, saya bisa jadi pengacara semester 7, Bos. Mantap. Semester 7. Itulah pengalaman yang akhirnya membawa aku ke dunia ini. Oke, jadi kayak itu jadi momentum titik balik gitu nggak sih, Bang? Aku nggak berani bilang itu titik balik ya. Oke. Hanya aku menikmati saja. Oke. Jadi ketika aku nikmati, aku nggak tahu itu titik balik atau tidak. Kalau titik balik itu kesannya kayak kau pernah drop banget, terus kau mendapatkan sebuah momen, kau jadi oke. Maksud aku itu momen titik balik, oke. Tapi aku tidak dalam kondisi ke drop waktu itu. Hanya Atau mungkin menikmati. kayak itu momentum untuk memulai Momentum gitu ya. mungkin lebih tepat. Oke. Aku merasa itu momentum yang baik. Lalu setelah dari PBKH itu, LBH ya. Iyalah. PBKH kan, iya. LBH, itu abang kemana lagi? Kemudian ada salah satu senior kita di Jakarta, namanya Bang Salah Siaan. Ya banyak juga teman-teman kita yang kita rekomendasikan ke situ. Iya. Nah, jadi Bang Salah Siaan melakukan yang namanya rekrutmen. Oke. Kebetulan waktu itu untuk 2 universitas, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Akhirnya kita daftar dong. Iya. Jujur nih, niat kita untuk mungkin Bang Salah baru tahu kalau nonton video ini. Oke. Jadi Bang Salah nggak tahu real niat kita untuk mendaftar ke situ. Karena ujian ujian Profesi advokat yang diselenggarakan oleh Pradi. Waktu itu masih zaman Bang Otto Hasibuan, 2014 sudah mulai dekat nih. Terus kan kita ada tryout, ada belah soal dan sebagainya. Kita pikir momen rekrutmen Bang Salah ini kita bisa jadikan ajang untuk latihan, bikin surat kuasa, bikin gugatan, ngejawab soal, dan betul kami dapatkan itu. Oke. Gitu loh.
Dan puji Tuhan kemarin Bang Salah bilang, ya kau salah satu yang mau gua ajak bergabung di kantor hukumku. Oke. Nah, Bang Salah punya adik namanya Bang Benhard Sebarani, kebetulan punya law firm juga, bergerak di bidang hak cipta. Beliau lawyernya, salah satu lawyer Microsoft Indonesia. Oh, oke. Microsoft Indonesia atau Singapura, aku lupa Bang. Ya, itu Microsoft, Ya. mau Microsoft Indonesia Singapura. Kemudian aku pikir, menarik nih, karena basicku pidana. Oke. Bang Salah bilang, ini adikku, dia butuh ya anak magang lah atau calon lawyer untuk bekerja di kantor dia. Kau mau ndak? Dia bilang. Akhirnya ku ambil tantangan itu. Jujur kalau ditanya, emang prioritas Abang Jakarta Bang? Aku jujur aja nggak ada berpikir berkarir di Jakarta. Macetnya minta ampun, ruwetnya minta ampun. Oke. Akhirnya aku ke Jakarta. Oke. Sebelum kita ke pembentukan Law firm. kantor ya law firm-nya Abang ini, aku tuh masih pengen tahu ya, selama proses di beberapa kantor itu sebenarnya aku selalu pengen tahu soal apa sih kayak kasus paling menarik yang biasanya Oke. ditangani gitu.